Putri kaya terbangun suatu pagi, menemukan bahwa dia malah tidur dengan musuh bebuyutannya. Dia langsung teringat bahwa semalam untuk merayakan kebangkrutan musuhnya, dia minum sampai mabuk bersama teman-temannya. Dia cuma bercanda bilang bisa membiayai anak pejabat yang bangkrut itu. Tak disangka, dia benar-benar membawa pria itu pulang ke rumah neneknya. Saat itu, butler mengetuk pintu untuk membangunkan dan mengajak makan. Dia panik dan segera menutup mulut pria itu. Dia ingin menyembunyikan pria itu, tapi tak bisa menemukan tempat yang tepat. Akhirnya, dia memutuskan untuk melarikan diri lewat jendela. Namun, pria itu tiba-tiba memeluknya. Saat itu, nenek masuk ke kamar dan melihat adegan canggung antara keduanya. Mereka berdua langsung merasa sangat malu. Di ruang tamu, nenek malah mengusulkan agar mereka menikah buru-buru. Bahkan bilang kalau buku catatan keluarga sudah siap. Putri kaya ingin menolak, tapi nenek langsung membalasnya. Putri kaya berkata bahwa meskipun dia setuju, pria itu tidak akan mau. Namun, pria itu tanpa ragu mengatakan bahwa dia tidak masalah. Putri kaya benar-benar kehabisan kata-kata. Saat mereka sampai di depan kantor catatan sipil, Putri kaya mencoba meminta pria itu untuk mundur. Dia bahkan mengarang kebohongan, mengklaim bahwa dia sudah pernah punya banyak pacar sejak dewasa. Namun, pria itu sama sekali tidak peduli. Dia malah mengatakan bahwa pacarnya begitu banyak, bisa buat satu set permainan mahjong. Putri kaya langsung tertawa geli mendengar ini. Lalu dia mengusulkan pernikahan kontrak dengan durasi setahun. Pria itu tidak keberatan. Mereka pun akhirnya menikah dan mendapatkan surat pernikahan. Keesokan harinya, Putri kaya pulang ke rumah. Dia terkejut menemukan sebuah lukisan minyak monet di dinding. Pria itu dengan bangga berkata, dia membelinya dengan harga 1 miliar. Putri kaya tertegun. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pria ini bangkrut? Pria itu menjawab, itu dengan menggunakan kartu kreditnya. Putri kaya buru-buru mengecek tagihan di ponselnya. Dan benar saja, ada catatan transaksi tersebut. Dia marah besar dan langsung menyeret pria itu untuk bercerai. Pria itu dengan tenang mengingatkan, bahwa dalam kontrak mereka, tidak boleh bercerai dalam setahun. Putri kaya tidak bisa berkata apa-apa. Amarahnya belum reda. Keesokan harinya, pria itu membawa pulang barang-barang mewah lagi. Putri kaya kesal dan bertanya padanya, apa tidak merasa sayang menghabiskan uang orang lain? Pria itu sama sekali tidak peduli. Dia mengatakan barang-barang itu edisi terbatas. Orang lain pun tak akan bisa membelinya. Putri kaya berpikir sejenak dan kemudian menemukan cara. Dia mendengar pria itu lulusan dari Universitas Hukum. Lalu dia membantunya mendapatkan pekerjaan di kantor pengacara dengan gaji 6.000 per bulan. Dia ingin membuatnya merasakan kerasnya kehidupan. Keesokan harinya, pria itu datang bekerja. Melihat jam pulang kerja sudah tiba. Sementara atasan di sampingnya mengira pria itu pasti tidak berani pergi. Namun, pria itu malah langsung merapikan dokumen dan pulang. Atasan langsung marah besar. Saat itu, Putri kaya datang untuk menjemputnya pulang. Di pikirannya, dia membayangkan pria itu bekerja keras di kantor, dan merasa sangat senang. Saat itu, pria itu keluar dari kantor. Putri kaya pura-pura menghiburnya, menyatakan bahwa dunia kerja memang sulit, tapi akan berlalu juga. Namun, dia tidak tahu, bahwa pria itu sebenarnya tidak bangkrut. Itu semua hanyalah rumor yang dia sebarkan. Tujuannya untuk mencari pembunuh yang dulu membunuh ibunya.